Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan terkait persiapan UP PPG dalam jabatan tahun 2021, yaitu pembahasan soal UP PPG Matematika sesuai dengan kisi-kisi materi kalkulus soal nomor 51 sampai 59. Kisi-kisi soal UP UKM PPG tahun 2021, materi atau topik kompetensi profesional matematika terdiri dari 50 soal, yaitu logika matematika di nomor 31 sampai 34. Kemudian aljabar dan program linier di nomor 35 sampai 43, kombinatorika dan statistika di nomor 44 sampai 50, kalkulus nomor 51 sampai 59, trigonometri 60 sampai 63, geometri 64 sampai 69, teori bilangan 70 sampai 74, barisan bilangan dan induksi matematika 75 sampai 80. Nah, untuk kalkulus submaterinya yaitu terdiri dari fungsi, komposisi fungsi, fungsi inverse, limit fungsi, turunan, anti turunan, aplikasi, turunan, dan anti turunan. Untuk soal nomor 51 yaitu menggunakan konsep anti turunan untuk menyelesaikan masalah. 52 yaitu menggunakan konsep limit fungsi untuk bentuk aljabar untuk menyelesaikan masalah. 53 menggunakan konsep turunan fungsi trigonometri untuk menyelesaikan masalah. 54 menggunakan konsep komposisi fungsi untuk menyelesaikan masalah. 55 menggunakan konsep turunan fungsi untuk menyelesaikan masalah. 56 menggunakan konsep turunan fungsi untuk menyelesaikan masalah. 57 menggunakan konsep faktor persekutuan untuk menyelesaikan masalah. 58 menggunakan materi yang berkaitan dengan fungsi inverse untuk menyelesaikan masalah. 59 menggunakan teori terkait kontinuan fungsi untuk menyelesaikan masalah. Jadi ada 9 soal untuk kalkulus. Nah, pada video bagian 1 saya sudah membahas soal nomor 1 sampai 10. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan untuk soal nomor 11 sampai 26. Nah, daerah asal dan daerah hasil dari fungsi fx yang sama dengan x-3 tanda mutlak dibagi dengan 2x-1. Jadi kita diminta untuk mencari daerah asal dan daerah hasil dari fungsi fx ini ya. Jawabannya yang C. Daerah asal atau domain pada fungsi rasional fx yang sama dengan x-3 dibagi dengan 2x-1 adalah sepanjang bilangan R kecuali titik yang menyebabkan penyebut tersebut sama dengan 0. Atau dengan kata lain, penyebutnya 2x-1 itu tidak boleh sama dengan 0. Sehingga x tidak boleh sama dengan setengah. Maka df, domain dari fungsi f, itu sama dengan R tanpa setengah. Ya. Untuk daerah hasil atau range pada fungsi rasional fx yang sama dengan x-3 dibagi dengan 2x-1 jelas sepanjang bilangan R. Dengan kata lain, range dari fungsi f sama dengan R. Tidak ada masalah ya. Lanjut, diberikan fungsi komposisi f komposisi gx sama dengan 4x kuadrat ditambah 8x-3 dan gx-nya sama dengan 2x ditambah 4. Yang diminta adalah nilai dari f inverse x. Jadi di sini ada f komposisi gx, kemudian ada gx, yang diminta adalah f inverse x. Jawabannya yang C. F komposisi gx sama dengan 4x kuadrat ditambah 8x-3, kemudian gx-nya adalah 2x ditambah 4. Berapa sih nilai dari f inverse x? F komposisi gx bisa kita tuliskan dalam f gx yang sama dengan ini. Kemudian gx-nya kita masukkan karena gx-nya diketahui 2x ditambah 4, berarti f dari 2x ditambah 4 sama dengan 4x kuadrat ditambah 8x-3. Berarti f dari 2x ditambah 4 sama aja dengan saya menuliskan 2x ditambah 4 dikuadratkan, dikurangi 4 kali 2x ditambah 4 dikurangi 3. Nanti kalau kita operasikan ya, ini dikuadratkan, dikurangi dengan ini, dikurangi dengan 3. Nanti jawabannya adalah 4x kuadrat ditambah 8x dikurangi 3. Sehingga bisa kita sebutkan bahwa f dari x sama dengan x kuadrat dikurang dengan 4x dikurang dengan 3. Atau fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x dikurang 3. Nah, kalau kita ingin mencari inverse, biasanya kita misalkan dalam bentuk y sama dengan x kuadrat min 4x min 3. Kemudian y sama dengan x min 2 dikuadratkan, melengkapi kuadrat sempurna, dikurangi dengan 7. Kemudian 7-nya bisa kita pindah ruas ya.
Y ditambah 7 sama dengan X min 2 kuadrat. Kemudian kuadratnya menjadi plus minus akar dari Y ditambah 7 sama dengan X min 2. Sehingga kita peroleh X-nya itu 2 plus minus akar dari Y ditambah 7. Atau dengan kata lain kita mendapatkan dua fungsi inverse X, yaitu 2 min akar X ditambah 7 atau 2 ditambah akar X ditambah 7. Jawabannya yang C. Tidak ada masalah ya. Lanjut. Soal nomor 13. Jika fx sama dengan 5 log x ditambah 1 ditambah 5 log 1 per x min 2, maka nilai f inverse dari 5 log 2 adalah berapa? Jadi ini adalah fungsi logaritma, yang diminta adalah fungsi inverse dari 5 log 2. Fx 5 log x ditambah 1 ditambah 5 log 1 per x min 2 bisa kita nyatakan dalam bentuk y yang sama dengan 5 log x ditambah 1 dibagi dengan x min 2. Karena kalau dijumlahkan ini dikali ya. Kemudian ini bisa kita rubah dalam bentuk 5 pangkat y sama dengan x ditambah 1 dibagi x min 2. Hubungan antara fungsi logaritma dengan fungsi eksponen ya. Kemudian bisa kita kalikan. 5 pangkat y dikali x min 2 sama dengan x ditambah 1. Sehingga kita peroleh x-nya itu adalah 2 kali 5 pangkat y ditambah 1 dibagi dengan 5 pangkat y min 1. Maka kita dapatkan f inverse dari x adalah 2 kali 5 pangkat x ditambah 1 dibagi dengan 5x min 1. Yang diminta adalah f inverse dari 5 log 2, berarti kita ganti semua x dengan 5 log 2. F inverse dari 5 log 2 adalah 2 kali 5. 5-nya ini dipangkatkan 5 log 2, kemudian ditambah 1 dibagi dengan 5 pangkat 5 log 2 dikurangi 1. Ini bisa kita coret ya. Jadinya 2 kali 2 ditambah 1 dibagi dengan 2 dikurangi 1, yaitu 5. Jawabannya yang E. Lanjut, soal nomor 14. Diketahui fungsi f dari R tanpa 3/4 dipetakan ke R tanpa 1/4 dengan fx sama dengan x ditambah 4 dibagi dengan 4x min 3. Maka f inverse x adalah, jadi kita diminta untuk mencari fungsi inverse dari fx yang sama dengan x ditambah 4 dibagi 4x min 3. Nah, fx-nya adalah x tambah 4 dibagi dengan 4x min 3. Karena definisi ini, maka x tidak boleh sama dengan 3/4. Hal ini karena ya bawah itu tidak boleh 0 ya. Kemudian kita bisa menggunakan rumus fx yang sama dengan ax ditambah b dibagi cx ditambah d. Inverse-nya adalah min dx ditambah b dibagi dengan cx min a. Jadi kita hanya menukar d dan a, kemudian kita beri tanda minus atau tanda negatif ya. Saya ulangi ya, kita punya fx sama dengan ax ditambah b dibagi dengan cx ditambah d, maka inverse-nya adalah min dx ditambah b dibagi dengan cx dikurangi a. Berarti kalau kita punya fx sama dengan x ditambah 4 dibagi dengan 4x min 3, maka f inverse x-nya adalah 3x ditambah 4 dibagi dengan 4x min 1. Di mana x-nya tidak sama dengan 1/4. Tinggal kita pindah ruas saja. Ini ke sini, kemudian kita kasih tanda minus ya. Oke. Nomor 15, tentukan nilai limit dari limit x mendekati 0 dari akar dari x ditambah 2 dikurangi akar 2 dibagi dengan x. Jadi kita diminta untuk mencari limit x mendekati 0 dari akar x ditambah 2 dikurangi akar 2 dibagi x. Biasanya kita mengerjakan soal ini dengan cara mengkalikan sekawan. Sekawannya siapa? Sekawannya dari yang ada akarnya. Sekawan dari akar x ditambah 2 dikurangi akar 2 adalah akar x ditambah 2 ditambah akar 2 dibagi dengan akar x tambah 2 ditambah akar 2. Ini kalau kita kalikan, dapatnya x tambah 2 dikurang 2, x kali ini ya. Kemudian bisa kita coret, kemudian x-nya juga bisa kita coret, dapatlah 1 per akar dari x tambah 2 ditambah akar 2. Kemudian kita masukkan x-nya sama dengan 0 ke dalam sini, x-nya kita ganti dengan 0, kita peroleh 1 per 2 akar 2. Atau kita rasionalkan menjadi akar 2 per 4. Jawabannya yang D. Soal nomor 16. Tentukan nilai limit dari limit x mendekati tak hingga 6x pangkat 3 min x kuadrat ditambah 2x min 1 dibagi dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min x. Karena bentuknya limit x mendekati tak hingga, kita bisa menggunakan sifat limit x mendekati tak hingga dari ax pangkat 6 ditambah bx pangkat m min 1 ditambah c x pangkat m min 2 dan seterusnya dibagi dengan px pangkat n ditambah hi
X pangkat N min 1 ditambah R, X pangkat N min 2 ditambah dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan limit X mendekati tak hingga, maka dia bisa bernilai 0 jika pangkat M kurang dari N, dan bernilai A dibagi P, jika M-nya sama dengan N, dan bernilai tak hingga jika pangkatnya ini lebih besar M daripada N. Jadi M lebih besar dari N. Saya ulangi ya, limit X mendekati tak hingga dari ini itu bernilai 0 jika M kurang dari N, dan bernilai A dibagi P jika M sama dengan N, dan bernilai tak hingga jika M lebih dari N. Nah, kalau kita perhatikan soal ini, maka pangkatnya ini sama. Ya. Yang atas ini X pangkat 3, yang bawah juga X pangkat 3. Berarti kan M sama dengan N. Karena M sama dengan N, maka nilainya sama aja dengan A dibagi P, yaitu 6 dibagi 2, yang sama dengan 3. Jadi jawabannya yang C. Tidak ada masalah. 17. Tentukan nilai limit dari limit X mendekati tak hingga akar dari 9X kuadrat dikurangi 6X ditambah 1 dikurang dengan akar dari 9X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4. Ini juga sama ya, limit X mendekati tak hingga dari akar, ini bisa kita gunakan sifat limit X mendekati tak hingga dari akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurangi akar dari PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Jika A-nya kurang dari P, maka dia dapatnya negatif tak hingga. Jika A-nya lebih besar dari P, maka dia mendapatkan tak hingga. Tapi ketika A-nya sama dengan P, maka kita dapatkan rumus B min Hi per 2 akar A. Jadi B dikurangi Hi dibagi dengan 2 akar A. Nah, kita cek limit X mendekati tak hingga dari ini. Kita perhatikan bahwa A-nya sama dengan 9 dan P-nya sama dengan 9. Maka kita menggunakan rumus B min Hi per 2 akar A. B-nya min 6 dikurangi dengan min 3 dibagi dengan 2 akar 9. Dapatlah min setengah. Jawabannya yang B. Nomor 18. Misalkan fx sama dengan x pangkat 3 untuk interval x kurang dari min 1, bernilai x untuk min 1 kurang dari x kurang dari 1, dan bernilai 1 min x untuk x lebih besar sama dengan 1. Tentukan nilai dari limit x mendekati 1 dari kiri dari fx, dan limit x mendekati 1 dari kanan dari fx. Nah, kalau fungsi seperti ini kita harus hati-hati ya. Jadi kalau diminta dari kiri dan dari kanan itu agak berbeda. Tergantung fungsi fx-nya, karena fx-nya di sini kan ada 3. Kalau kita diminta untuk mencari limit x mendekati 1 dari kiri dari fx, berarti kita lihat x-nya bernilai 1, kalau dari sebelah kiri kan dia bernilai x. Maka kita gunakan fungsi yang kedua ini yang sama dengan x. Berarti limit x mendekati 1 dari kiri dari fx sama dengan limit x mendekati 1 dari kiri dari x yang sama dengan 1. Sementara untuk limit x mendekati 1 dari kanan dari fx, berarti yang ini, kita gunakan fungsi yang ketiga, yaitu 1 min x. Limit x mendekati 1 dari kanan dari 1 min x sama dengan 1 dikurangi 1 yang sama dengan 0. Jadi, dari kirinya dapatnya 1, dari kanannya dapatnya 0. Jawabannya yang A. Lanjut, soal nomor 19. Misalkan fx sama dengan min 1 pada interval x kurang dari sama dengan 0, bernilai ax ditambah b pada 0 kurang dari x kurang dari 1, dan bernilai 1 pada x lebih besar sama dengan 1. Misalkan fungsi fx ini fungsi yang kontinu di mana-mana, maka nilai dari a dikali b adalah berapa? Oke. Fungsi yang kontinu di mana-mana, syaratnya adalah limit kiri dan limit kanannya sama, artinya limitnya itu ada nilainya, dan nilai limitnya itu sama dengan fungsi ketika di titik tersebut. Ya. Kita perhatikan di titik x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Ketika x-nya sama dengan 0, maka limit x mendekati 0 dari kiri dari fx harus sama dengan limit x mendekati 0 dari kanan dari fx harus sama dengan f0-nya. Limit x mendekati 0 dari kiri, kita gunakan fungsi yang pertama ini yang min 1. Kemudian limit x mendekati 0 dari kanan, kita gunakan rumus yang kedua ini ya. Oke, kita masukkan min 1 sama dengan A dikali 0 ditambah B.
Berarti kita dapatkan B-nya itu sama dengan min 1. Oke. Kemudian kita cek juga untuk X sama dengan 1. Limit X mendekati 1 dari kiri dari Fx sama dengan limit X mendekati 1 dari kanan dari Fx sama dengan F ketika nilainya sama dengan 1. Maka kita ambil yang dari kirinya yaitu AX ditambah B. A dikali 1 ditambah B sama dengan F1-nya atau limit dari X mendekati 1 dari kanan dari Fx. A dikali 1 ditambah B sama dengan 1, kita peroleh A ditambah B sama dengan 1 yang kita sebut sebagai persamaan 2. Kita gunakan eliminasi dan substitusi pada persamaan 1 dan persamaan 2, B-nya sama dengan min 1, kita masukkan ke sini. Kita dapatkan A-nya 2, B-nya min 1, sehingga A dikali B sama dengan min 2. Jawabannya yang B. Lanjut, soal nomor 20. Fungsi Fx sama dengan X pangkat 3 min 1 pada interval X kurang dari 0, bernilai min 1 pada interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1, dan bernilai X kuadrat min 1 dibagi dengan X min 1 pada interval X lebih dari 1. Fungsi ini diskontinu pada X sama dengan berapa? Jadi fungsi ini tuh ada yang diskontinu. Nah, diskontinunya pada X sama dengan berapa? Oke. Pertama kali yang kita lakukan adalah kita cek pada titik yang menyebabkan dia diskontinu atau tidak. Ya. Kita cek dulu pada titik X sama dengan 0. Pada titik X sama dengan 0, untuk limit X mendekati 0 dari kiri, kita gunakan fungsi yang pertama, X pangkat 3 min 1, kita peroleh sama dengan min 1. Untuk limit X mendekati 0 dari kanan, yaitu min 1, kita gunakan fungsi yang kedua, dapatlah min 1. Dan kita tahu F0-nya ketika kita masukkan juga sama dengan min 1. Sehingga limit X mendekati 0 dari kiri dari Fx sama dengan limit X mendekati 0 dari kanan dari Fx dan sama dengan F0, maka titik X sama dengan 0 itu menyebabkan fungsinya kontinu. Jadi X sama dengan 0 tidak kita pilih. Yang kita tadi kan diminta untuk mencari titik yang menyebabkan fungsi tersebut diskontinu. Berarti X sama dengan 0 ini gagal ya. Kemudian kita cek titik yang satunya, yaitu X sama dengan 1. Untuk limit X mendekati 1 dari kiri, kita ambil fungsi yang kedua, dapatlah min 1. Kemudian limit X mendekati 1 dari kanan, dari Fx, kita ambil fungsi yang ketiga, X kuadrat min 1 dibagi dengan X min 1. Kemudian ini kita faktorkan, jadinya X min 1 kali X plus 1 dibagi dengan X min 1, kemudian bisa kita coret, ya kan? Sehingga limit X mendekati 1 dari kanan, dari X ditambah 1, sama dengan 1 ditambah 1, yaitu 2. Nah, kemudian kita cek F1-nya. F1-nya sama dengan fungsi yang kedua, yaitu min 1. Sehingga kita dapat simpulkan limit X mendekati 1 dari kiri dari Fx tidak sama dengan limit X mendekati 1 dari Fx-nya, tapi dia sama dengan F1 ini harusnya. Maka titik X sama dengan 1 menyebabkan fungsi itu diskontinu. Jadi jawabannya yang X sama dengan 1. Jadi saya ulangi ya. Limit X mendekati 1 dari kiri dapatnya min 1. Yang dari kanan dapatnya 2. Yang dari F1-nya sama dengan min 1. Berarti kan ada yang tidak sama. Ini tidak sama dengan ini dan ini juga tidak sama dengan ini ya. Tapi ini sama dengan F1. Berarti ada yang tidak sama antara limitnya. Limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Itulah yang menyebabkan titik X sama dengan 1 adalah titik yang menyebabkan fungsi tersebut diskontinu. Soal nomor 21. Nilai X dari titik pada grafik Y sama dengan min 2X min cos 2X yang mempunyai garis singgung merupakan garis horizontal adalah kita mempunyai grafik Y sama dengan min 2X min cos 2X, kemudian kita diminta untuk mencari nilai X dari titik tersebut yang mempunyai garis singgung merupakan garis horizontal. Y sama dengan min 2X min cos 2X, maka turunannya adalah, ini kita turunkan terhadap X, min 2 kali min sin 2X. Kemudian min 2, min ketemu min jadi plus 2 sin 2X yang sama dengan 0, maka sin 2X sama dengan 1. Dan kita cek sin 2X sama dengan sin yang bernilai 1 kan sin pi per 2. Maka 2X sama dengan pi per 2 ditambah K kali 2pi dengan K-nya itu integer.
kemudian kita bagi dengan 2 semuanya, kita peroleh X-nya sama dengan pi per 4 ditambah K kali pi dengan K-nya itu integer. Maka X-nya itu sama dengan pi per 4. Jawabannya yang C. 22. Jika Y sama dengan Fx, maka nilai dari D Fx cos kuadrat Fx per dx atau turunan pertama terhadap X dari Fx cos kuadrat Fx adalah berapa? Y sama dengan Fx, maka turunan D per dx dari Fx cos kuadrat Fx, kita ganti semua Fx dengan Y. Berarti D per dx dari Y cos kuadrat Y. Ya. Berarti kita bisa menggunakan U aksen V ditambah U kali V aksen. Siapa U-nya? U-nya adalah Y. Kalau U-nya sama dengan Y, maka U aksennya adalah 1 dikali dy per dx, kan Y diturunkan terhadap X 1 ya, dy per dx yang sama dengan y aksen. Oke, kemudian V-nya siapa? V-nya adalah cos kuadrat y, maka V aksennya adalah 2, 2-nya ini pindah ke depan, dari cos y pangkatnya berkurang 1, kemudian turunan dari cos adalah min sin y, karena dia bentuknya y diturunkan terhadap x, kita tambahkan dengan dy per dx. Yang sama dengan, kalau kita kalikan, min 2 sin y cos y, dy per dx-nya kita ganti dengan y aksen. Saya ulangi ya, di sini kita diminta untuk mencari d per dx dari fx cos kuadrat fx. Fx-nya kita misalkan dengan y, berarti y kali cos kuadrat y kita turunkan terhadap x. U-nya sama dengan y, maka u aksennya adalah turunan dari y berapa? 1. Karena diturunkan terhadap x, maka dy per dx yang sama dengan y aksen. Kemudian V-nya cos kuadrat Y, maka V aksennya adalah 2, kita turunkan di depan. Dari cos Y, pangkatnya berkurang 1. Turunan dari cos Y berapa? Min sin Y, turunan berantai ya. Dari dy per dx. Atau dengan kata lain, sama dengan min 2 sin Y cos Y, Y aksen. Maka D dari Y cos kuadrat Y per dx sama dengan U aksen V ditambah U kali V aksen. U aksennya tadi Y aksen. Kemudian V-nya adalah cos kuadrat Y, taruh di sini. Ditambah dengan U, U-nya adalah Y, kemudian V aksennya adalah ini. Min 2 sin Y cos Y kali Y aksen. Kita proses, nanti dapatnya Y aksen, cos kuadrat Y, min Y kali sin 2Y. Sin 2Y-nya dari 2 sin Y cos Y ya. Oke. Soal nomor 23. Persamaan garis singgung kurva x kuadrat y kuadrat ditambah 4xy sama dengan 12y di titik 2,1 adalah, jadi kita diminta untuk mencari persamaan garis singgung pada kurva x kuadrat y kuadrat ditambah 4xy sama dengan 12y di titik 2,1. Kita cari gradiennya, kemudian kita dapatkan titiknya, kita gunakan rumus y min y1 sama dengan m kali x min x1. Mencari gradiennya kita dapatkan dari turunan pertamanya ya. Karena x kuadrat y kuadrat ditambah 4xy sama dengan 12y, kemudian kita turunkan dia. D per dx dari x kuadrat y kuadrat ditambah d per dx dari 4xy ditambah sama dengan d per dx dari 12y. Nah, kita turunkan dia sendiri-sendiri. Untuk yang pertama kita turunkan dulu yang ini ya. D per dx dari x kuadrat y kuadrat sama dengan, kita gunakan u aksen v ditambah u kali v aksen. U-nya siapa? U-nya x kuadrat, maka U aksennya 2x. V-nya siapa? V-nya y kuadrat, maka y kuadrat. Ditambah dengan U-nya siapa? X kuadrat, x kuadrat. V aksennya siapa? Turunan dari y kuadrat, berarti 2 kali y dy per dx. Kita sederhanakan jadi 2x y kuadrat ditambah 2x kuadrat y aksen. Begitu juga untuk yang 4xy. U aksen, U-nya siapa? 4x, maka U aksennya 4. V-nya siapa? V-nya Y, maka Y. Ditambah dengan U. U-nya siapa? U-nya 4X, berarti 4X. V aksennya berapa? Y. Kita turunkan terhadap X 1 kali dy per dx. Ini kita sederhanakan menjadi 4Y ditambah 4XY aksen. Kemudian turunan dari 12Y, berarti 12 dikali 1 dy per dx atau 12Y aksen. Hasil dari ini kemudian kita tata. D per dx dari x kuadrat y kuadrat adalah ini, 2xy kuadrat ditambah 2x kuadrat y aksen. Kemudian D per dx dari 4xy adalah 4y ditambah 4xy aksen. D
d per dx dari 12y adalah 12y aksen. Sehingga y aksennya bisa kita jadikan ini yang kita keluarkan ya. 2x kuadrat y ditambah dengan 4x dikurangi dengan 12 ya. Kita taruh di sini. Kemudian yang ini kita pindah ruas ke sebelah kanan ya. Sehingga kita peroleh y aksennya adalah min 2xy kuadrat min 4y dibagi dengan 2x kuadrat y ditambah 4x min 12. Nah, pada titik 2,1 kita peroleh gradien m-nya adalah min 2, yaitu dengan cara mengganti x dan y-nya, x-nya dengan 2, y-nya dengan 1. Sehingga persamaan garis singkungnya adalah y min y1 sama dengan m kali x min x1. Y min 1 sama dengan min 2 kali x min 2. Kita peroleh 2x tambah y sama dengan 5. Soal nomor 24. Hitunglah integral tak tentu berikut. Integral dari sin x cos x akar dari 1 ditambah sin kuadrat x dx. Kalau kita perhatikan, bentuk integral ini bisa kita selesaikan menggunakan integral substitusi. Yaitu kita misalkan u-nya adalah 1 ditambah sin kuadrat x. Jadi yang sini ya. U sama dengan 1 ditambah sin kuadrat x, dan kita tahu du-nya adalah 2 kali sin x, kali turunan dari sin adalah cos x dx. Ya, saya ulangi ya. Satunya kan kita turunkan terhadap x 0. Yang sin kuadrat x ini kan 2, kita turunkan ke depan, kemudian sin x pangkatnya dikurangi 1, dikali dengan turunan dari sin kan cos. Ya. Jadi du sama dengan 2 sin x cos x dx. Sehingga integral dari ini bisa kita nyatakan dalam bentuk u. Yaitu integral, ini tetap, kemudian ini kita ganti dengan u yang ini, kemudian dx-nya kita ganti dengan ini, du per 2 sin x cos x. Jadi integral dari sin x cos x akar u du per 2 sin x cos x. Yang sin x cos ini bisa kita coret, kemudian setengahnya bisa kita keluarkan sama aja dengan integral dari akar u du. Atau setengah dari 2 per 3 u pangkat 3 per 2 ditambah k, atau sama dengan sepertiga, u-nya kita kembalikan lagi jadi 1 ditambah sin kuadrat x, kemudian dipangkatkan 3 per 2 ditambah c. Jawabannya yang D. 25. Hitunglah integral tentu dari integral 1 sampai 3 x kuadrat ditambah 1 dibagi dengan akar dari x pangkat 3 ditambah 3x dx. Jadi ini integralnya ada batasnya ya. Nah, kita juga bisa menyelesaikan ini menggunakan integral substitusi. Kita dapatkan pemisalan u sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x. Maka du-nya adalah ini kita turunkan, berarti 3x kuadrat ditambah 3 dx. Kemudian jangan lupa batasnya juga kita rubah sekalian. Batasnya kan x sama dengan 1. Kalau x-nya sama dengan 1, kita masukkan ke u, kan berarti 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1, dapatnya 4. Kemudian x-nya sama dengan 3, kita masukkan ke sini, berarti 3 pangkat 3 ditambah 3 kali 3, dapatnya 36. Sehingga integral dari soal ini kita rubah jadi integral dari u-nya berapa? Dari 4 sampai 36. Ini masih kita biarkan, kemudian ini kita ganti dengan akar u, dx-nya kita ganti dengan du per x kuadrat ditambah 1. Oke, saya ulangi ya. Jadi integralnya berubah dari batasnya 4 sampai 36, x kuadrat ditambah 1 dibagi dengan akar u, dikali dengan du, dibagi dengan 3x kuadrat ditambah 1. Ini bisa kita coret x kuadrat ditambah 1-nya karena sama. Kemudian sepertiganya bisa kita keluarkan. Sepertiga integral dari 4 sampai 36 du per akar u. Sama aja dengan menuliskan sepertiga integral dari 4 sampai 36 u pangkat min setengah du. Dan kita proses dapatnya 2 per 3 u pangkat setengah, batasnya dari 4 sampai 36, kita masukkan batasnya, dapatlah 8 per 3. 26. Hitunglah integral tak tentu berikut, integral x kuadrat cos x dx. Ya, kalau kita lihat sepintas, ini kita selesaikan menggunakan integral parsial, yaitu integral u dv sama dengan uv min integral v du. Siapa yang menjadi u dan siapa yang menjadi dv? Kalau kita lihat soalnya, integral x kuadrat cos x dx, maka yang menjadi u adalah x kuadrat, yang menjadi dv adalah cos x dx. Kalau u-nya sama dengan x kuadrat, maka du-nya adalah 2x dx. Kalau dv-nya adalah cos x dx, maka v-nya adalah integral dari cos x dx, yaitu sin x. Berarti integral x kuadrat cos x dx sama dengan u kali v min integral v du.
UX kuadrat, V-nya sin X, min integral V du. V-nya adalah sin X, du-nya adalah 2X dx. Ya. Dan kalau kita perhatikan, integral ini belum selesai. Ya. Ini masih ada variabel X-nya. Maka kita misalkan lagi, yaitu U-nya sama dengan 2X, ya, yang ini jadi U, dan dv-nya adalah sin X dx. Kalau U-nya sama dengan 2X, maka du-nya adalah 2dx, sementara V-nya adalah integral dari sin X dx, yaitu min cos X. Berarti integral X kuadrat cos X dx sama dengan X kuadrat sin X yang ini tadi, dikurangi dengan integral ini menggunakan UV min integral V du. Jadi U-nya adalah min 2X, kemudian V-nya adalah cos X, U-nya adalah 2X, V-nya adalah min cos X, ditambah dengan integral dari V du. V-nya adalah min cos X, ya, ketemu dengan min jadinya plus, kemudian du-nya adalah 2dx. Saya ulangi ya, jadi integral X kuadrat cos dx sama dengan X kuadrat sin X yang ini, min dengan UV min integral V du. U-nya adalah 2X, V-nya adalah min cos X, min ketemu min jadi plus, integral dari V. V-nya adalah min cos X, tadi ketemu min jadi plus, dikali dengan du-nya, yaitu 2dx. Oke. Kemudian kita proses, dapatlah X kuadrat sin X, ini min ketemu min jadi plus, 2X cos X, kemudian integral dari 2 cos X dx kan min 2 sin X, ditambah dengan C.